Kembali lagi dengan Caraka Channel Podcast YouTube. Cerita rakyat kampung, mengabdi mengayomi menuju masyarakat yang madani. Alhamdulillah pada kesempatan ini Kang Lai bisa berhadapan dengan salah satu tokoh masyarakat yang mungkin beliau bisa memberikan wawasan atau masukannya buat pemerintah bagaimana yang sedang marak saat ini. Itu adalah mitra BGN, yaitu MBG-MBG di setiap daerah yang konon katanya dijadikan ajang bisnis. Ya, kita biar tidak panjang lebar, kita langsung saja bertanya kepada salah satu tokoh masyarakat ya, itu Bang Ali. Silakan Bang Ali. Baik, Kang Lai, saya akan sampaikan bahwa dengan maraknya mitra BGN ya, MBG-MBG di semua daerah tanpa pengawasan langsung daripada ahli gizi. Jangan sampai kejadian seperti kemarin, hampir di setiap wilayah itu MBG, kemudian ada siswa-siswi yang memang keracunan. Bahkan kejadian luar biasa terjadi di Kabupaten Bandung Barat, yaitu tepatnya di Parongpong. 1.333 siswa itu keracunan. Konon katanya ini menjadikan ajang bisnis ya. Ada salah satu dewan juga yang memang memiliki 30 dapur. Salah satu dewan. Jadi begini, yang namanya BGN ini memang bertanggung jawab langsung kepada Presiden sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. Jadi langsung bertanggung jawab pada Presiden. Apapun operasionalnya di lapangan itu bertanggung jawab pada Presiden. Nah, jangan sampai ya adanya mitra-mitra BGN tadi, yaitu MBG-MBG, jadikan ajang bisnis. Karena yang saya pantau, saya lihat ini jadikan ajang bisnis. Termasuk ada salah satu dewan, bahkan dewan-dewan juga ya para pejabat yang bermain. Ada satu dewan aja memiliki 30 dapur. Kan bayangkan kalau seandainya kan standarisasi makan dari pusat itu antara 10.000 hingga 15.000 rupiah. Tapi pada saat bukti di lapangannya itu antara 6.000 hingga 7.000 rupiah. Oke, ya. Berarti 3.000 ada untungan kan, margin. Bayangkan kalau 3.000 kali 3.000 porsi dalam sehari. Berarti 9 juta. Bayangkan kalau seandainya sebulan 24 hari kerja aja, udah berapa ratus juta. Sedangkan yang betul-betul penerima manfaatnya anak-anak siswa-siswi itu hanya menerima ala kadarnya, sedangkan standarisasi daripada ahli gizi itu minimal energi harus terpenuhi antara 3.330 hingga 831 kilokalori dan proteinnya 8 hingga 24 gram. Nah, ini tidak lagi mengacu ke sana. Seperti ada yang hanya roti saja, kemudian apel, ini banyak dilakukan seperti ini. Nah, jangan sampai salah satu program yang amazing dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, makan gizi gratis, jadi dijadikan ajang bisnis buat para pejabat, termasuk ya beberapa yang terkait lah, anggota dewan di semua wilayah, hampir ikut kan gitu, berbaur untuk membuka dapur-dapur khusus kan gitu ya, dapur-dapur MBG. Yang notabene keuntungan sangat besar. Bahkan saya setuju sekali dari kebijakan Bapak KDM ya, Pak Gubernur Provinsi Jawa Barat, bahwa kalau seandainya ditemukan nanti tidak sesuai standar, ini bisa diberikan sanksi, 3 sanksi ya. Yang pertama sanksi administratif, kemudian penutupan MBG-nya tersebut, dan sanksi pidana. Kenapa? Karena yang namanya dana untuk makan gratis ini bukan cuma begitu saja, ini dana APBN. Berarti digunakan secara semaunya kan gitu. Otomatis ini bisa kena pidana. Yang kalau menurut saya lebih baik si uangnya tersebut diberikan kepada anaknya. Diberikan kepada orang tuanya. Kemudian orang tuanya yang mengerti makanan anak ini senangnya apa. Sedang kalau MBG masak telur, taruhlah nasi kemudian telur, si anak ini senang telur, otomatis nggak bakal dimakan. Tapi kalau dikasihkan ke orang tuanya, ya antara standar 10 sampai 15.000 taruhlah, dia akan terpenuhi. Apakah mungkin sesuai dengan Permenkes ya, nomor 28 tahun 2019, bahwa tadi yang namanya energinya 330 hingga 831 kilokalori dan proteinnya 8 hingga 24 gram. Bahkan tidak hanya itu, mungkin ya vitaminnya ada kemudian proteinnya, karbohidratnya itu terpenuhi kan gitu. Bahkan ada juga di daerah timur sana yang bikin hanya burger saja, bikin burger hanya roti, kemudian dari makan dari frozen food itu yang seperti itu. Jadi jangan sampai ini ajang bisnis yang harusnya anak-anak penerima manfaat karena yang namanya perbaikan gizi ini skala prioritasnya untuk ibu hamil, ibu menyusui, kemudian balita, dan anak-anak PAUD, SD, SMP, hingga SMA. Paling itu saya sampaikan, mudah-mudahan ya ke depan lebih baik diberikan uangnya pada orang tua siswanya, jangan sampai jadikan ajang bisnis kan gitu. Jadi yang amazing dari Bapak Presiden, tapi ya aji mumpung. Bahkan regulasinya pun begini, orang mau mendirikan MBG saja, ini ada mediator juga untuk ke BGN agar punya lisensi, buka yayasan makan gizi gratis. Nah, ini yang notabene udah nggak benar. Bahkan ada kepala sekolah pun yang tatkala dia menolak berikan makan gratis, harus ada fee dulu. Kepala sekolah juga nerima fee lagi dari MBG.
Ya kasihan juga sebenarnya saya sama MBG yang akhir-akhir ini buka itu ya banyak kececaran duit lah kesana buat mediator, buat sewa lahan atau tempat kan gitu untuk bikin standarisasi masa seperti apa. Kemudian pada saat mau memberikan ke sekolah pun kepala sekolahnya minta PIN. Ini yang terjadi di kita. Kemudian ini tidak terjadi untuk ke depan, dan ini menjadikan barometer dan kajian buat kita semua, dan mudah-mudahan menjadikan pemikiran buat para pemangku kebijakan yang berkenaan dengan BGN dan mitranya yaitu MBG. Terima kasih Kang Lai. Oke, baik, kita sudah mendengarkan panjang lebar dari Bang Ali ya, seperti apa dan bagaimana yang namanya mitra BGN yaitu MBG di semua daerah, dan mudah-mudahan menjadikan tolak ukur ya, barometer pemerintah untuk mengambil kajian ulang. Ya, saya setuju sekali dengan arahan dari Bang Ali bahwa lebih baik diberikan nominal uangnya kepada orang tua siswa. Kemudian tadi yang disampaikan ada tim monitoring atau survei yang dari ahli gizi ke tiap sekolah sudah standar betul kan gitu kadar gizinya ya, termasuk tadi mungkin pemenuhan gizinya tidak salah-salah yang seperti terjadi sekarang kan gitu. Ya. Insya Allah mudah-mudahan kajian ini bisa bermanfaat buat kita semua, dan betul manfaat dari program Amazing dari Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto dapat dirasakan oleh para penerima manfaat ya, yang sampai dijadikan ajang bisnis. Salam waras NKRI, harga mati.